Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anista. Siang Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan kali ini yaitu saya akan mengadakan praobservasi. Ya, praobservasi di sini yaitu untuk mengetahui kesiapan dalam perencanaan, baik apa yang Ibu sejauh mana sih Ibu mempersiapkan untuk kegiatan itu. Kegiatan itu sendiri yaitu kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Nah, supervisi akademik di sini akan mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dari persiapan ini gimana Bu? Apa yang sudah Ibu siapkan? Rencana sih saya maunya di hari Kamis ya Pak ya. Saya mau ambil di jam matematika. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu saya ingin anak-anak itu mampu menganalisis konversi satuan waktu dan kecepatan tapi pakai games Pak. Oh, jadi sekaligus tujuan Bu ya. Jadi tujuannya anak-anak bisa mengkonversi ya. Selain itu tujuan yang lain saya pengen matematika itu pembelajarannya itu jadi ceria Pak, jadi seru. Jadi saya mau coba mengadakan game nanti di pelajaran matematika. Berarti Ibu akan membangun suasana yang ceria di kegiatan. Iya, selama ini kan anak-anaknya ketakutan Pak. Nah, game ya. Oke Bu, jadi Ibu tadi ingin menampilkan game, suatu game ya, suatu kegiatan. Oke, dari situ kira-kira yang tujuan Ibu yang akan Ibu capai, kira-kira area pengembangannya apa Bu yang akan Ibu kembangkan? Area pengembangan maksudnya Pak? Maksudnya dari tujuan itu kira-kira siswa itu mau apa gitu, apa dari Ibu sendiri, Ibu tuh ingin memperbaiki apa dalam pembelajaran gitu? Oke. Sebenarnya nanti hasil evaluasinya itu larinya seperti ke latihan sih Pak. Tapi latihan itu saya buat dalam bentuk game. Jadi kan biasanya kan anak kalau latihan matematika kan hanya mengerjakan latihan, kemudian mereka duduk sendiri-sendiri. Nah saya ingin mengurangi tekanan di pelajaran matematika. Jadi tetap mereka mengerjakan latihan, tapi kayak lebih ceria, lebih aktif aja gitu Pak. Oh iya. Kalau misalkan dari rencana pembelajaran yang Ibu sudah persiapan seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan dari tahapan awalnya sampai akhir? Tahapan awalnya ya pertama saya masuk kelas seperti biasa, menulis tujuan pembelajaran. Nah, materi ini sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi besok pas ketemu hari Kamis itu udah tinggal latihan. Nah, tapi latihan ini saya akan buat dalam bentuk game. Gamenya itu jadi anak menyusun menghubungkan jawaban dan pertanyaan dan jawaban. Jadi dia ada kotak-kotak begitu, di sini ada pertanyaannya, di sini ada jawabannya. Menjodohkan Bu ya? Iya, menjodohkan. Nah, nanti anak itu kan kalau menjodohkan kan berarti anak itu menarik garis ya Pak ya? Iya. Nah, rencana saya di setiap pertemuan antara dua garis itu ada clue. Nah, clue itu yang nanti akan mereka kumpulkan. Nah, clue itu nanti akan merujuk ke nama tempat. Nah, di tempat itu nanti akan ada misi. Model-modelnya kayak mencari harta karun gitu Pak. Oh iya Bu. Berarti strategi yang Ibu ingin terapkan itu dengan meningkatkan minat belajar siswa dengan cara ada games harta karun itu ya. Jadi kan mereka harus mampu mengerjakan itu dulu kan. Kalau misalnya mereka salah menghubungkan kan otomatis hurufnya berbeda nih yang dihasilkan. Jadi bukan hanya kemampuan mereka mengkonversi tapi juga termasuk ketelitian mereka, termasuk kecepatan juga gitu. Jadi untuk waktu pelaksanaannya saya disebutkan di hari Kamis. Rencana saya di hari Kamis Pak, jam pertama. Oh iya. Terus nanti setelah rencana ini berakhir nanti pada waktu pelaksanaan nanti saya akan hadir di sana. Siapa? Saya akan mengamati, akan mencatat. Jadi semua aktivitas yang perlu saya catat nanti saya catat Bu ya. Jadi setelah observasi nanti kita akan ada pertemuan dengan saya sendiri juga dengan pengajar praktik saya gitu. Nanti itu di dalam kegiatan pasca observasi gitu. Oke Pak. Jelas Bu ya untuk alur kita Bu ya? Oh ya, jelas Pak. Jangan marah-marah ya Pak kalau masuk ya Pak. Ya, kayaknya Ibu yang jangan tegang deh kalau. Oke. Ya, terus untuk dari pertemuan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan gitu dari kita ngobrol-ngobrol ini?
Sebenarnya saya sudah pernah supervisi sebelumnya ya Pak ya. Kalau supervisi sebelumnya itu kan biasanya kan harus menunjukkan RPP dulu bahwa ini lebih kaku sebenarnya sih sebenarnya. Terus ditanya RPP-nya mau kerjainnya apa ini segala macam, kemudian nanti pertemuan di dalam kelas, terus nanti setelah selesai pertemuan dibahas salahnya apa gitu kan biasanya Pak. Tapi kayak ini konsepnya agak sedikit berbeda ya Pak. Itu sih lebih santai. Lebih santai. Terus untuk persiapan lebih mantap Bu ya? Ya insya Allah Pak, doakan saja. Oke Bu, kayaknya cukup nih. Terima kasih Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya sama-sama Pak. Semoga sukses selalu di pertemuan observasi Bu ya. Amin. Oke, mungkin itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masuk semua ya. Oke, pelajaran pertama hari ini apa nak? Matematika. Silakan keluarkan buku matematikanya, buku kitabnya dan buku catatan beserta buku latihannya silakan dikeluarkan. Keluarkan bukunya Azam. Ada MTK dong hari ini.
Nanti kalau kalian sudah menemukan tempat tersebut, silakan datang ke ibu membawa harta karunnya. Ada pertanyaan, paham nggak dengan penjelasan ibu? Kemarin ibu pernah ngasih soal menjodohkan. Kalau menjodohkan itu berarti apa? Disilang-silang begitu kan? Nah, nanti kalau hasil persilangannya benar, kalian akan menemukan huruf. Huruf-huruf itu nanti kalau kalian susun akan membentuk sebuah tempat yang ada di sekolahan kita. Nanti kalau memang kalian sudah menemukan clue-nya, oh tempatnya perpustakaan misal, maju ke ibu, tunjukkan, kemudian kalau sudah tunjukkan ke ibu baru boleh ke perpustakaan mencari harta karunnya. Oke, ya? Oke. Sama apa? Sebelumnya, ibu ingatkan sedikit. Misal di sini ada kotak ya. Di sini juga nanti ada kotak. Di sini ada kotak. Ini ibu kasih contoh. Misal pertanyaan yang pertama begini. 20 30 ini sama dengan jam berapa? Jam setengah 9, atau biasanya kalau ditulis jam 8.30. Oh, misalnya di sini 08.30 malam. Ini nyambung? Nah, sekarang kalau yang ini misal jaraknya 90 km, waktu tempuhnya 3 jam. Kira-kira berapa ini kecepatannya? Masih ingat nggak nyari kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Berarti berapa? 90 dibagi 3. 30 km per jam. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, nanti kan kalian akan nyilang nih. Ingat, nyilangnya tengah-tengah ya. Sini ya. Kemudian kalian tarik garis. Oke, ini yang pertama. Terus nanti yang kedua kan gini kan? Nah, nanti garis ini akan kelihatan huruf. Misalnya di sini ada huruf O. Paham? Jadi hurufnya itu yang kena garis dua-duanya. Nah, nanti huruf O ini kalian lingkari. Nanti kalau udah ketemu banyak hurufnya, kalian susun. Nanti huruf-huruf itu akan membentuk nama sebuah tempat. Kalau sudah tahu tempatnya, misalnya nanti tulis di bagian clue namanya. Misalnya kalian tulis clue-nya perpustakaan. Nadisa maju dulu ke ibu. Bu, saya ketemu clue-nya perpustakaan. Kalau ibu bilang, oke, boleh cari harta karunnya, baru boleh ke perpustakaan. Paham? Nggak semua, tergantung yang menemukan. Terus, karena ini berhubungan dengan ruang-ruang yang ada di sekolah, ibu harap tetap kalau masuk ruangan pakai assalamualaikum, menjaga kebersihan. Kalau memang nanti di perpustakaan, silahkan dibuka dulu sepatunya, ya. Bukan hanya masalah kecepatan, tapi juga masalah adabnya. Paham? Nah, ini tadi sudah difotokopi. Ada 2 tipe soal berbeda. Jadi tergantung kalian dapat yang mana. Belum tentu tempatnya sama dengan tempat teman kalian. Ya, Bu Puji. Ya, Ibu bagikan ya. Oke.
Nanti setelah ibu bagikan, pertama ditulis dulu nama kalian. Setelah itu kalian mengerjakan. Jadi modalnya harus pakai penggaris. Siapa yang tidak membawa penggaris? Ayo banyak. Nah gimana nih? Nanti pinjam-pinjaman sama kawannya. Kalau sudah kerjakan, hati-hati karena kalau salah silang nanti salah huruf. Ya, ibu bagikan. Gak usah tengok-tengok kawannya. Ini ada yang sama, ada yang berbeda. Ibu acak-acak, ada 2 tipe soal. Apa yang di depan? Coba bangun. Oke, pelan-pelan mengisinya. Jangan lupa ditulis nama dulu nak. Jangan lupa namanya ditulis. Iya, mana nomor 1? Kamu aku lari, aku lari. Ayo, mana penggarisnya? Wah, paling sudah banyak ya. Boleh minta bantu Pak Edi? Halo Pak.
Gampang kan soalnya? Oh, gampang-gampang. Lebih gampang dari soal latihan itu mah. Kerjain dulu, jangan mencoba, jangan PO. Iya. Iya. Ngambilnya di tengah-tengah ya kotaknya ya, biar hurufnya bisa bersilangan. Iya. Iya. Apa? Udah, bebek semua. Coba lihat yang bersilangannya yang mana aja. Coba. Tuh, kan? Mana yang bersilangan? Ini, mana lagi? Ini, nah. Nanti huruf-hurufnya ini kamu lingkari yang bersilangan. Kamu susun. Dia mau bentuk dulu apa? Kalau sudah tahu, jangan disebutkan dulunya ya. Menghadapi ibu juga ke depan ya. Jangan sebutkan dulunya ya. Ketemu apa, Lin? Ini bersilangan nggak? Ini bersilangan nggak? Yo, kalau sudah, boleh maju ke depan. Oh, lagi. Yang sudah ketemu cluenya, boleh maju ke depan. Ibu periksa dulu. Wah, Opalin sudah banyak ya ketemunya. Oh, coba Ibu lihat. Apa ini? Oke, silakan cek misinya. Ketemu misinya? Apa misinya?
pemenangnya. Ada yang mau menyampaikan perasaannya hari ini ke Ibu? Gimana? Topik. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Ayo. Loh, kan hadiah tidak harus berupa uang. Oh, sertifikat rumah. Ada yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Silakan. Ayo. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Ada yang mau menyampaikan perasaannya? Ayo, oh mereka ini Pak, nggak mempan sama pena. Mempannya sama ini. Harus tunjuk tangan dulu. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Ayo, ayo. Jangan lama-lama, kesempatan hanya sekali. Tunjuk tangan, Topik. Oke, menurut Topik gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana menurut kamu yang paling menyenangkan? Ada? Oke, ada ide untuk misi selanjutnya? Kira-kira ngapain kita? Kita oke. Oke, dah ya. Untuk Topik, terima kasih. Emang itu wali kelas ini, para maklum. Oke, dah ya. Dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PP saya Bu Siti Rohama yang telah hadir dalam kegiatan PI 5 kali ini, dan juga terima kasih juga yang telah hadir Bu Anista sebagai guru yang saya observasi di kelas. Jadi kegiatan kali ini yaitu kegiatan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi di sini yaitu kita akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan yang tadi dilakukan ya Ibu ya. Dimana tadi saya sudah mengamati Ibu di kelas, melihat pembelajaran yang Ibu terapkan dan berbagai kondisinya. Jadi di sini kita akan mengevaluasi bareng-bareng dan juga menjadikan pelajaran dari apa yang telah dilakukan. Jadi itu. Terus yang ingin saya tanyakan, gimana perasaan Ibu yang pertama? Gimana perasaan Ibu setelah saya observasi, Bu? Pengalaman pertama sih sebenarnya supervisi yang modelnya seperti ini. Ternyata tidak semenakutkan sebelum-sebelumnya ya. Biasanya kan kalau saya supervisi dulu itu kan pertemuan pertama, sebelum pertemuan kan menunjukkan RPP dulu, kemudian sudah dibahas dulu, dan tujuannya salah lah, misalnya ini bagaimana segala macam. Nanti kita beresinnya kayak dengan skripsi gitu Bu. Nanti setelah beres RPP kita, oke, besoknya kita misalnya masuk ke kelas. Nanti saya masuk ke kelas nanti dikomentari. Bahkan saya pernah sempat melihat ada teman saya yang waktu itu dulu pas dia supervisi, dia lagi ngajar karena mungkin tidak sesuai di-cut sama. Oh, jadi kan pengalaman seperti itu yang kadang-kadang membuat supervisi itu kesannya kayak menakutkan, tapi ternyata enggak, sampai dia kita temenan ya Pak. Ya walaupun awalnya itu kan kayaknya agak tegang gitu. Ya. Mau diapain sih? Saya mau diapain sih gitu. Tenang aja Bu, saya tuh pengen lihat Ibu gitu ya. Jadi Ibu mau apa yang mau diperbaiki, saya bilang. Ya. Ibu mau nunjukin apa ke saya. Jadi dengan pemahaman itu awalnya ya agak, nyata udah di kelas, udah saya ajakin ngobrol seperti ini kayaknya. Alamiah aja ya Pak ya. Terus sebelumnya kan waktu pra observasi Ibu sudah membuat area pengembangan ya. Jadi Ibu sudah, saya ini mau begini-begini. Nah, kira-kira area pengembangan yang Ibu sudah lakukan, kira-kira sudah berhasil belum Bu? Kalau menurut saya sudah cukup baik, sudah berhasil, tapi perlu ada pembenahan lagi Pak. Lebih ke kurang terstruktur sepertinya ya Pak ya. Tapi kalau maksudnya udah sampai ke tujuannya, tapi harusnya bisa lebih rapi lagi gitu Pak. Kurang struktur Bu ya. Kurang terstruktur. Masih belum bisa mengkondisikan anaknya mungkin ya, saking aktifnya kemarin ya Pak ya. Di luar dugaan Bu ya. Ya. Terus kalau dari pembelajaran yang terjadi, kira-kira apa hambatan yang
Ibu temuin? Sampai sejauh ini sih kalau hambatannya sih tidak ada sih Pak ya, hambatannya itu hanya lebih ke memberi mungkin karena pengalaman pertama bagi anak, jadi harusnya lebih memberi pengarahan agar tidak ada hal-hal yang tidak terduga aja gitu Pak. Tapi kalau hambatannya saya rasa sih enggak, mereka have fun kemarin. Dan oh iya saya tadi dapat pertanyaan, katanya kapan lagi yang bikin pembelajaran seperti itu. Mereka minta game baru Pak. Oh jadi ada apa feedback dari anak gitu ya, ada jadi feedback dari anak. kapan ada lagi gitu, jadi Ya. muncul ketertarikan ya. Iya. Berarti kalau hambatan nggak ada berarti Bu ya? Saya rasa sih enggak, lebih ke mungkin cara penyampaian ke anak agar lebih terstruktur aja besok-besok. Karena pertama Bu ya, Iya. lebih terstruktur. Oke, terus rencana ke depan Ibu gimana Bu? Untuk kan tadi udah ada yang sudah Ibu lakukan, di hambatannya tadi berarti kan termasuk yang belum terstruktur tadi ya. Nah terus rencana ke depan seperti apa Ibu? Rencana ke depan saya akan mencoba metode-metode pembelajaran lain yang kira-kira membuat anak happy lagi, yang membuat anak ceria lagi. Kalau ini kan baru saya terapkan di MTK dan di IPA ya. Saya akan coba di MAP lain, mungkin misalnya kayak IPS atau misalnya apa. Saya kemarin pengen juga tuh nyontek Pak Edi yang pas kewirausahaan tuh kayaknya happy juga tuh anak-anak. Apa market day? Market day ya. Nah, saya akan coba maksudnya mengembangkan di mata pelajaran yang lain. Iya. Jadi Ibu akan merencanakan menerapkan apa pembelajaran berbeda Bu ya. Jadi kalau saya tangkap Ibu itu ya intinya sih gimana berpihak pada murid pembelajaran itu ya. Ya, karena saya merasa saya senang kalau anak itu senang terhadap saya. Kalau misalnya anak itu belajar di kelas dia mukanya udah bete duluan, saya juga kayaknya gimana gitu Pak. Jadi saya berpikirnya seseorang itu lebih gampang menerima apa yang kita belajarkan saat mereka memang siap, saat mereka happy. Tapi kalau misalnya mereka ngelihat mereka sudah tertekan duluan itu kayaknya, nah jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang modelnya seperti itu tanpa melupakan esensi dari materi yang sebenarnya. Jadi Ibu menerapkan gimana caranya siswa ini siap dulu dalam bukan hanya fisiknya, berarti psikisnya juga ya, berarti. Iya, sebenarnya sih lebih ke cinta dulu, baru. Kalau misalkan tadi yang Ibu rencanakan, kira-kira kapan Bu akan melakukan perubahan jadi menggunakan strategi yang segera sih Pak, saya akan mencoba kayak seperti minggu depan kan saya sudah ganti tema 4 nih. Saya mau coba mempelajari dulu dan saya pengen merancang kira-kira bagian dari submateri apa yang bisa saya, seenggaknya anak belajar di luar kelas, itu kan pengalaman yang jarang ditemukan. Kemudian membentuk game berkelompok. Nah, itu Pak, nanti di tema selanjutnya. Game berkelompok Bu ya? Iya, game berkelompok. Kalau sebelumnya kan individu Bu ya ini. Individu. Maksud saya mereka itu punya daya saing tapi ya tidak juga untuk menjatuhkan masing-masing. Kan kalau individu kan mereka hanya dapat daya saingnya, tidak dapat bekerja samanya. Saya pengen mereka dapat. Jadi walaupun itu pembelajarannya MTK atau pembelajarannya IPA, tapi ada juga nilai kehidupan yang bisa mereka ambil. Mereka boleh bersaing tapi menurut saya ya gimana ya, harus bekerja sama juga gitu loh Pak. Kalau yang saya tangkap sih Ibu jadi ranahnya Ibu selain nanti udah senang anak, jadi meningkatkan tambah kemampuan relasi ya, jadi dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Iya Pak. Kayaknya percakapan kita kali ini kayaknya cukup deh untuk observasi. Singkat sekali ya Pak. Memang nggak banyak. Memang apa yang Ibu intinya sih lebih kepada apa yang Ibu rasakan gitu, apa yang Ibu akan rencanakan gitu. Jadi baiknya apa, kurangnya apa, jadi itu kembali ke Ibu gitu. Nanti kapan-kapan kita collab lagi ya Pak ya. Selalu siap gitu. Terus selanjutnya apakah ada tambahan dari Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Edi. Bu Avista, di sini saya bisa melihat dialog pasca observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya sudah melihat tadi bahwa luar biasa percakapannya. Jadi praobservasi sudah dilakukan, kemudian observasi, dan sekarang ini adalah pasca observasi. Apa yang dilakukan Pak Edi tadi sudah, kalau dari teknik coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirtanya.
Jadi ada tujuan percakapan hari ini, kemudian tadi Pak Edi juga sudah mengidentifikasi apa yang dikembangkan oleh Bu Afista, kemudian sudah merencanakan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk perbaikannya. Kemudian tanggung jawab dari Bu Afista sendiri untuk perbaikan ke depannya. Itu untuk praktek coachingnya. Nah, kalau saya melihat tadi, maksudnya tadi rata-rata dari Bu Afista. Jadi sebaiknya ada juga kan Bapak juga melihat pembelajaran Ibu. Jadi ada penilaian dari umpan balik dari Bapak, memberikan apa yang dilihat oleh Bapak terhadap Bu Afista tadi pada saat pembelajaran di kelas gitu. Jadi Bu Afista juga tahu kita bukan untuk mencari kekurangan orang lain, bukan, tapi Bu Afista juga perlu tahu tadi saya gini, kenapa tadi begini, bener nggak? Tinggal dibalikin aja. Saya tadi melihat pembelajaran Ibu seperti ini. Apakah benar atau saya yang salah melihatnya atau apa? Jadi beliau juga tahu, oh iya Pak benar, atau oh iya, oh tidak, tadi itu seharusnya begini gitu. Jadi ada itu saja. Untuk rencana aksi pengembangan dirinya sudah dilakukan, ke depannya mau seperti apa, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan teknik supervisi seperti ini tidak membuat guru itu merasa takut atau merasa jadi momok bahwa supervisi itu menakutkan gitu. Apalagi kalau tanggalnya udah ditulis nih, wah. Udah deg-degan. Jadi teknik seperti ini kalau bisa dilakukan secara berkelanjutan, insya Allah akan bisa memperbaiki pembelajaran di kelas kita sesuai dengan yang berdampak pada murid. Itu harapannya. Begitu saja Ibu, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rohamah masukannya. Jadi emang itu bagian yang terlewat gitu ya. Kalau mungkin diizinkan saya mau cerita lagi. Jadi Biar tahu Bu, emang ada beberapa yang saya amati waktu kemarin ya, diantaranya kalau untuk penerapannya saya lihat emang sudah aktif ya, siswanya sudah sesuai, sudah aktif mengikuti pelajaran dengan baik, dan Ibu juga sudah bahagia gitu dalam mengajar gitu, karena nggak bisa siswa aja yang bahagia, gurunya juga cemberut gitu, semuanya bahagia, dan juga siswa juga sudah mendapatkan penguatan dari pembelajaran konversi ya, matematika. Terus namun saya pernah temuin nih saya amati siswa itu masih kebingungan. Mungkin boleh dicek Bu ya. Kebingungan dalam artian mereka itu kan suruh garis ya. Nah, ketika garis itu kotaknya ini tidak ada panduan, sedangkan Ibu bilang ke tengah. Nah, sedangkan kemampuan siswa itu naruh di tengah itu beda-beda. Jadi kesulitan ngegarisnya. Ya gitu Bu. Jadi saya kan games itu menjodohkan ya. Jadi saya buat kotak-kotak dalam otak saya. Karena kan saya mengukur diri saya sendiri kan. Jadi kalau misalnya anak itu menarik garis, benar kata Pak Edi, saya bilangnya tuh di tengah. Jadi dalam otak saya kalau ini garis, mereka tuh narik dari sini. Ternyata pas saya diamati Pak Edi, ada anak tuh yang ngambilin dari pinggir bawah, sini. gitu. Jadi akhirnya nggak pas huruf yang harusnya jadi clue, malah dia tidak ketemu. Itu. Terus Ya satu benar lagi Pak. Bu, waktu saya kan waktu Ibu di kelas, saya kan ada anak kan dapat misi kan keluar ya. Oh iya. Saya ikutin ini keluar. Nah, ada satu clue itu misinya itu adalah untuk ke pohon jambu. Oh iya. Sedangkan di sekolah kita ini ada 2 pohon jambu. Jadi itu juga, Bu. pohon jambu yang mana? Jadi mereka Aku Harus jelas. Iya. harus jelas. Jadi aku tuh memang membuat clue itu dari pohon jambu. Ternyata yang aku maksud adalah jambu Jamaika yang di situ, depan kelasnya. depan kelasku. Ternyata di deket clue itu ada pohon jambu. Jambu apa itu Pak? jambu ini jambu air, di Jambu sini kalau itu air. jambu Tapi harusnya kan lebih spesifik ya. Kalau saya tulis jambu Jamaika kan pasti mereka nggak mungkin lihat ke sana. Tapi saya lupa sebenarnya ada. Nah, itu yang membuat jadi sempat miskonsepsi di sana ya Pak ya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mohon maaf nih kalau di belakang. Artinya itu biar untuk pembelajaran yang selanjutnya. Iya. Ternyata benar sudah diklarifikasi. Iya, saya juga baru sadar karena agak lama ya anaknya nyarinya ya Pak ya kemarinnya. Jadi kalau Ibu tuh sempat kan situ kan ada lorong, jadi nyari-nyari bolak-balik gitu. Anak-anak dari sini jalannya. Ibu mana anak-anak? Baik ke sana, anak lagi baik lagi ke sini. Jadi sempat kayak kucing-kucing. Ternyata salah jambu, salah pohon jambu. Ya. Oke, mungkin terima kasih nih atas kehadirannya nih. Sudah menyempatkan waktu, tenaga, dan
pikirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.